Apa kabar? Antusias, just do it. Yes, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini long weekend Bapak Ibu, betul ya? Ya, Senin libur, Selasa nanti cuti bersama, ya kan? Dan jadi banyak daripada teman-teman dan sahabat-sahabat pergi keluar kota, ya ada beberapa juga yang keluar negeri. Nah saya percaya Bapak Ibu kalau mereka bisa berlibur artinya mereka diberkati Tuhan. Amin. Ya kalau saya lihat wajah Bapak Ibu nggak liburan bukan masalah nggak ada uang, nggak ada waktu saja Bapak Ibu ya. Saya lihat Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Ya yuk kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu hari ini kita belajar tema pada bulan Maret ini yaitu deep clean. Yaitu kita dimurnikan, kita dibersihkan bukan hanya luarnya saja tapi sampai dalam. Ya Bapak Ibu saya percaya nanti tanggal 29 kita akan memperingati yaitu Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. 3 hari kemudian ia bangkit, dia mengalahkan musuh terbesarnya di dalam kehidupan yaitu maut. Ya dia menang atas maut supaya setiap kita dimenangkan di dalam dia. Yang percaya katakan amin. 40 hari kemudian ya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia naik ke sorga Bapak Ibu. Menyiapkan tempat untuk setiap kita orang-orang percaya. Lalu 10 hari kemudian adalah hari Pentakosta. Sesuai dengan apa yang dijanjikan bahwa Tuhan memberikan seorang penolong Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar mengenai deep clean. Kita dimurnikan. Kita dibersihkan seutuhnya. Saya tulis gini Bapak Ibu. Kita ditebus oleh salib Kristus. Kita dibebaskan oleh darahnya. Kita dibenarkan oleh kasihnya. Dibersihkan oleh kasih karunia-Nya. Dimurnikan oleh karyanya. Yang percaya katakan amin. Karena kita dimurnikan oleh karyanya yang indah. Maka kita menerima pemurnian itu dengan iman percaya. Yang percaya katakan amin. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman saya, bukan jemaat KAB, Bapak Ibu, ketemu teman saya, dia katakan bahwa aku percaya bahwa aku dicintai Tuhan. Aku percaya bahwa aku diberkati Tuhan, aku percaya bahwa aku mati masuk surga. Siapa di sini percaya bahwa mati masuk surga? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Aku percaya Tuhan baik, aku percaya Tuhan memelihara aku percaya aku diberkati, aku percaya aku disembuhkan. Ya, tetapi kalau kondisiku saat ini ada seperti ini, ya mungkin karena perbuatanku yang lalu sehingga Tuhan marah kepada saya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu bukan Injil yang sebenarnya. Karena Injil sebenarnya berkata bahwa engkau dibenarkan bukan oleh karena usahamu, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. 1 Korintus 6 ayat 20 sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu firman Allah mencatat bahwa setiap kita sudah dibeli. Ya sama-sama katakan sudah dibeli. Katakan lunas. Lihat kanan kiri orang nyicil Bapak Ibu. Ya apalagi KPR, KPM dan sebagainya. Lunas sama-sama katakan lunas. Artinya lunas apa? Semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah, tangan yang berlubang paku. Hanya supaya setiap kita ditebus dan dibayar lunas. Yang percaya katakan amin. Karena itu, karena setiap kita yang sudah ditebus, firman Allah mencatat. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, tidak hanya dikatakan tubuh, tapi muliakan Tuhan dengan tubuhmu, jiwamu dan juga rohmu. Jadi setiap kehidupan kita, tubuh ya panca indera, bagaimana kita berperilaku, kaki kita, bagaimana kita melangkah, jiwa yaitu pikiran, perasaan, kehendak, biarlah memuliakan nama Tuhan. Amin. Sampai sini Bapak Ibu belajar sesuatu. Ya, nah minggu lalu kita belajar dari Bapak Gembala bahwa kita dibebaskan dari perasaan tidak berharga. Nah tidak berharga itu identik dengan masa lalu. Ya dalam bahasa Inggris diambil kata shame.
Ya, bukan shy tapi shame. Ya, hal yang lalu. Nah, kita percaya bahwa hidup kita dulunya penuh dengan dosa, yang setuju katakan amin. Ya, bahkan kita tidak bisa menghadap Tuhan, tetapi karena kita sudah dimurnikan, kita sudah dibenarkan dari yang namanya shame atau perasaan malu atau yang lalu. Nah, hari ini kita belajar, tema saya adalah disembuhkan dari perasaan takut. Sama-sama katakan disembuhkan dari perasaan takut. Saya rasa Bapak Ibu bisa 2 kali, 3 kali lebih keras. 2, 3. Disembuhkan dari perasaan takut. Nah, perasaan takut itu bukan masa lalu lagi Bapak Ibu. Perasaan takut itu masa depan. Ya, sekali lagi ya. Ya, kalau kita malu biasanya sebab akibat, betul ya? Karena kita melakukan kesalahan kita malu. Tapi kalau perasaan takut itu kadang belum terjadi. Nah, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Bapak Ibu. Ya, KBBI mencatat takut adalah 2, 3. Peristiwa di saat manusia apa? Merasa gentar ketika menghadapi hal yang dirasa akan membawa bencana. Selain itu KBBI juga menjelaskan bahwa takut adalah merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Karena itu kita bisa simpulkan perasaan takut adalah sesuatu yang belum terjadi yang diprediksi oleh diri sendiri akan mendatangkan bahaya. Betul atau betul? Ya, saya nggak mempersiapkan Bapak Ibu, tapi tiba-tiba saya ingat, coba Bapak Ibu cari di Alkitab pada saat Yesus menampakkan diri, ya, lalu berkata Petrus, keluarlah. Ya Tuhan, kalau itu engkau suruhlah aku berjalan di atas air. Tahu ya peristiwa itu Bapak Ibu ya? Ya, di rumah dibaca Bapak Ibu. Pada saat Petrus keluar, dia berjalan di atas air. Baca baik-baik ya, firman Allah mencatat, ketika dirasanya. Halo? Ya, bukan ketika ada badai, bukan. Ketika dirasanya. Ya, saya nggak tahu bagaimana itu terjadi karena saya tidak di sana pada saat itu. Tetapi kalau sesuai teks dikatakan dirasanya. Jangan-jangan belum ada badai, belum ada angin, tapi krosok-kroson. Ada yang di sini kroson-kroson masuk angin? Ya, krosok-krosok ngeluh, krosok-krosok asam urat ketika dirasanya. Kadang Bapak Ibu manusia itu hebat luar biasa. Karena dia bisa memprediksi hal-hal yang belum terjadi dan dia meyakini bahwa nanti itu menjadi bencana. Top Marco top. Betul atau betul? Sebelum pemilu, wah kamu nanti kalau mari sebelum pemilu rame, iso ancur kabeh. Bukti ini yo enggak. Setelah pemilu nanti beras iso, wah gak karu-karuan. Ya kan, buktinya Bapak Ibu tak lihat subur-subur Bapak Ibu. Ya saya lihat beberapa status teman saya Bapak Ibu. Setiap hari update harga pasar. Saya nggak tahu ada kerjaan atau enggak Bapak Ibu. Karena setiap hari update harga pasar. Beras di pasar 16.000. Wah bahaya, beras di pasar 18.000. Puji Tuhan, beras di pasar 17.000. Besoknya ditulis lagi, beras di pasar 19.000. Nganggur tapi ngitungi beras Bapak Ibu. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, saya suka dengan Pak Gembala berkata, dulu beras harga 2.000 enggak bisa beli. Sekarang beras harga 18.000 bisa beli. Enak mana? Lu karena saya jawab. Kayak ibu-ibu kena dampak beras naik ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah kalau naik berkati naik. Ya kalau Bugem sudah mendoakan pasti tergenapi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah lalu Bapak Ibu kalau belajar Bapak Ibu ya baca-baca buku mengenai apa ya mengalahkan ketakutan dan sebagainya. Dia berkata bahwa 90% ketakutan yang engkau pikirkan itu belum tentu terjadi. Ya sekali lagi 90% ketakutan ya yang kita rasakan itu belum terjadi. Eleanor Roosevelt berkata seperti ini, seringkali ketakutan kita terhadap apa yang akan datang lebih besar daripada kenyataan itu sendiri.
Jangan biarkan bayangan menghentikan langkahmu menuju impian. Halo, yang setuju katakan amin. Ya, kadang Bapak Ibu kita terlalu memikirkan yang jauh lebih besar dan kita takut-takut sendiri dan kita mengurung-mengurung diri sendiri. Pandemi beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ya saya nggak tahu, Bapak Ibu saya punya teman ya, dia stok Bapak Ibu yang namanya tisu. Banyak sekali di rumah, sampai sekarang tisunya masih ada. Belum tahu dia Bapak Ibu, orang Indonesia jarang pakai tisu. Orang Indonesia pakai semprot-semprot. Ya, karena di luar sana Bapak Ibu tisu menjadi krisis. Ya, Indomie Bapak Ibu, stok Indomie begitu banyak Bapak Ibu karena takut nanti yang terjadi seperti apa. Saya mau beritahu Bapak Ibu, terkadang kita memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Karena itu saya suka Pak Gembala berkata seperti ini, pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Jangan pikirkan apa yang Tuhan tidak pikirkan. Yang percaya katakan amin. Katakan apa yang Tuhan katakan, jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Nah, rupanya Bapak Ibu saya baca buku juga ya tentang karya penebusan perjanjian yang terlupakan gitu ya. Saya baca Bapak Ibu, rupanya takut itu adalah sebuah karakter, bukan keadaan. Ya, jadi mengapa manusia sangat takut? Yang pertama, saya cepat Bapak Ibu ya karena saya belum masuk. Manusia adalah manusia yang lemah. Setuju atau enggak Bapak Ibu? Manusia itu manusia lemah Bapak Ibu. Dengan nyamuk yang begitu kecil, halo, ya kan? Bapak Ibu bisa sakit, betul atau betul ya? Ya, dengan virus yang lebih kecil lagi, Bapak Ibu semua bersembunyi di rumah masing-masing Bapak Ibu karena takut tertular. Ya, dan berarti kita menyatakan bahwa manusia adalah manusia yang lemah, itu yang pertama. Yang kedua, manusia adalah manusia yang berdosa. Karena dosa, maka manusia itu menjadi takut. Nah yang ketiga, tadi kita udah bahas, manusia suka memikirkan yang tidak bisa dipikirkan. Nah perhatikan Bapak Ibu, saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Kenapa saya katakan takut itu adalah karakter? Pada suatu hari ada seorang ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu ini mau pergi ke luar negeri. Ya, biasanya kalau ibu-ibu ke luar negeri yang dilakukan adalah cepat-cepat, ya kan? Bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Nah, setelah dia selesai, biasanya dia memastikan segala sesuatu yang di rumah sudah mati. Betul ya? Kompor mati, betul ya? Mesin cuci sudah dicabut listriknya, AC mati dan sebagainya. Betul atau betul ibu-ibu? Halo? Nah gitu dong Bapak Ibu ya. Nah sudah tahu mati Bapak Ibu. Nah pada saat pergi barusan masuk mobil ngomong ambil bojoi. Kompore wis tak pateni dorong ya. Halo? Ya? Kayaknya yang ketawa tersinggung Bapak Ibu ya. Ya, khawatir boleh tetapi jangan sampai mobil. Oh wis, nanti dicol, wis tak pateni durung ya Pak. Ya kan? Nanti sampai liburan makan. Loh, ketokane kurang tak pateni. Aduh, ketokane sampai belum tak buat. Waduh, listrik, waduh ini dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu karakter bahwa kita hidup di dalam ketakutan terus-menerus. Lek enggak takut enggak enak. Halo, saya mau tanya Bapak Ibu satu lagi. Kalau seandainya Bapak Ibu pergi ke pasar yang penuh dengan orang-orang jahat. Ya, misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masuk, ibu-ibu masuk, takut atau enggak? Ya takut dong. Tetapi Bapak Ibu digandeng sama Pak Presiden. Kira-kira takut enggak? Enggak lah, jauh macem-macem Bapak Ibu. Jauh presiden, anaknya ya gak apa-apa tak gandeng Bapak Ibu. Kan misalnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Ya gak takut. Tetapi Bapak Ibu saya mau beritahu. Ada seorang pribadi di dalam Alkitab. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan itu membentengi. Tetapi hidup di dalam ketakutan. Yaitu Yakub. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Ya sama-sama kita baca. Supaya Bapak Ibu sadar nih Bapak Ibu ya. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Yakub melanjutkan perjalanannya. Jadi saya kasih cerita sedikit. Ya Yakub ya pergi Bapak Ibu meninggalkan Laban. Mau bertemu dengan Esau. Kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ayat 2 yang keras. 2, 3. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini yang keras Bapak Ibu, ini apa?
bala tentara Allah. Sebab itu dinamanyailah tempat itu Mahanaim. Kalau Bapak Ibu tahu ada bala tentara di depan Bapak Ibu, takut enggak? Ya, harusnya ya enggak Bapak Ibu ya. Takut ya berarti kayak Yakub. Betul? Kenapa? Karena Kejadian 32 ayat 6 sampai 7 berkata seperti next. Ya, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Halo. Sama-sama katakan halo. Berarti takut itu karakter Bapak Ibu. Siapa yang di sini happy kalau takut? Ya, kalau nggak takut itu nggak enak. Rasa kok aku akhir-akhir ini enak yo tiduri. Ya, biasa itu nggak enak tiduri. Lebih enak nggak enak tidur. Ada yang kayak gitu? Kita doakan sama-sama Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu takut itu karakter, yuk hari ini kita kalahkan ketakutan itu. Yang percaya katakan amin. Ya, masa-masa depan yang menakutkan jangan engkau pikirkan. Pikirkan apa yang bisa apa yang Tuhan pikirkan, jangan pikirkan apa yang Tuhan tidak pikirkan. Karena Tuhan berjanji, Yeremia 29 ayat 11, ini ayat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, itu janji Tuhan. Kalau engkau percaya Bapak Ibu bahwa Pak Jokowi menggandeng engkau di tengah bahaya. Percayalah Bapak Ibu, engkau sedang digandeng Tuhan dengan kuasanya yang selalu membawa keajaiban dan kemurahan dan kekuatan. Yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Katakan wuh. Hari ini saya berdoa, pulang dari tempat ini, engkau yang takut nanti. Ya, saya lagi mencerna Bapak Ibu. Ya, engkau yang takut nanti kerjaan bagaimana? Engkau yang takut nanti perekonomian bagaimana? Bahkan mungkin engkau yang takut nanti menikah pakai uang apa? Gitu ya. Percayalah Bapak Ibu, ya, dia tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap kepada dia. Dengarkan Bapak Ibu khotbah Jumat kemarin, ya, ada kesaksian dari saudari Alvin, ya saya yang menyaksikan. Oh saudara, ya sorry, saudara Alvin dan saudari Flo, maksud saya kayak gitu ya. Ya, jadi di target 2024 kamu harus menikah. Lek kamu nggak menikah, gak usah menikah karena pacaran udah 10 tahun Bapak Ibu. 2008 Bapak Ibu uang di rekening, ya 2 juta atau 1 juta aja nggak sampai. Ya, dia bekerja ditipu Bapak Ibu. Ya, dia ikut orang dikeluarkan karena visanya nggak diperpanjang. Tapi saya percaya, dia berkata seperti ini, aku percaya bahwa ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka engkau akan diberi. Aku terus berharap kepada Tuhan dan akhirnya Bapak Ibu, kemarin menikah Bapak Ibu, Alvin dan Flu, saya lihat acaranya luar biasa diberkati Tuhan. Dan saya tanya, ini kamu bayar sendiri? Iyalah, gak pakai uang orang tua. Bahkan orang honeymoon 1 minggu, dia honeymoon 1 bulan Bapak Ibu. Wis tuwuk no. Ya, saya cuma bilang ojo lali streaming pokoknya Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu saya mau beritahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Ya, nah saya masuk Bapak Ibu 4 poin hari ini. Ya, yang pertama dan keempat ya hampir sama. Ya, yaitu disembuhkan dari perasaan takut, ekspositori Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Nah, bagaimana caranya kita mengalahkan ketakutan? Yang pertama yaitu melalui iman percaya, tidak ada yang lain. Ya, sama-sama katakan melalui iman. Melalui iman kita percaya bahwa kita dipelihara oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang terlewat dari Dia. Tuhan, kok aku sakit kayak kamu lali? Enggak, Tuhan tidak pernah terlewat. Yang percaya katakan amin. Matius 26 ayat 25 sampai dengan 28. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, karena saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di saat dimana Tuhan berkata-kata itu adalah kebenaran dan juga kekuatan. Yang setuju kata amin. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27 sama-sama kita baca dengan 28. 23. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya, kadang itu kita bacanya saking cepetnya jadi meminta. Bunga kok meminta, enggak ada Bapak Ibu ya. Memintal, memintal itu bekerja merajut benang karena konteksnya adalah pakaian. Ya, nah itu aja loh dipelihara oleh Tuhan. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu dan saya bukankah lebih berharga daripada burung-burung di udara dan juga bunga. Dan saya percaya Bapak Ibu juga akan dipelihara oleh Tuhan. Yuk kalahkan ketakutanmu dengan iman. Dalam buku Max Lucado Bapak Ibu mengenai faith and fear, ya, dia berkata bahwa iman dan takut itu hampir sama. Halo? Iman dan takut itu hampir sama. Iman itu percaya bahwa sesuatu yang terjadi Tuhan sudah pelihara, betul ya? Siapa di sini mati masuk surga? Oh, percaya kan? Udah mati belum? Nah, belum kok percaya? Itu namanya iman. Nah, takut itu percaya bahwa sesuatu yang terjadi nanti, sesuatu yang ke depan nanti akan terjadi. Udah terjadi belum? Belum. Tapi percaya enggak? Nah, itu takut. Halo, jadi iman dan takut ini hampir sama. Tapi saya mau beritahu, iman jangan didasarkan kepada manusia. Iman harus didasari oleh firman Tuhan. Ya, kemarin saya bahas Bapak Ibu, ya, bahwa iman dan perasaan itu berbeda. Bapak Ibu pernah mendengarkan kalau aku ke gereja, ya Pak Gem, imanku naik Pak Gem. Tapi di saat aku diomeli ambek bosku, imanku bisa gitu. Ya, saya punya teman Bapak Ibu barusan melahirkan, ya kan. Ya, pada saat itu babynya kuning. Ya, kuning itu berarti harus disinar, betul ya. Pada disinar lagi Bapak Ibu lalu bilang, ya, Kuyos bantu doa ya untuk istriku. Di anak lu di sinar, imane rontok. Tak baca di Alkitab, iman rontok kok gak ono Bapak Ibu. Ya, nah saya mau beritahu, iman dan perasaan itu berbeda. Sama-sama kata iman dan perasaan itu beda. Iman, apapun yang terjadi di luar sana, iman kita kuat karena firman Allah tidak pernah berubah. Selama firman Allah tidak berubah, selama firman Tuhan tidak akan berubah dan tidak akan hilang, iman kita akan tetap kuat. Berbeda dengan perasaan. Manusia itu suka main perasaan loh Bapak Ibu. Halo, ya kalau ngelihat sinetron sedih, nangis. Betul? Padahal gak melok ngalami. Kalau ngelihat orang tertawa, guyu. Padahal gak melok melok seneng. Yang unik lagi, ya saya lihat Mami ini jadi ingat, ya kan. Terkadang kita itu ketawa tanpa sebab untuk ngudang bayi. Betul gak ya? Halo, halo, halo. Bayi lah pengen nih, hah? Gitu ya. Ya, tetapi Bapak Ibu itulah perasaan. Halo, betul atau betul? Ya. Nah, jangan dasari hidupmu dengan perasaan, dasari hidupmu dengan firman, sebab firman itu akan menguatkan setiap kita semua. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar, sama-sama katakan dasar. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 10 ayat 17 berkata 23. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus, bukan perkataan pendeta. Halo. Dari firman Tuhan. Ya, kalau engkau membaca firman Tuhan, engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan lalu engkau meneliti firman Tuhan, imanmu itu menjadi kuat dan tidak tergoncangkan. Ya, dan saya belajar banyak dari Pak Gembala Bapak Ibu. Ya, Pak Gembala itu ada situasi kondisi apapun terjadi, ya dia cuma doa, Tuhan aku serahkan semuanya, tidur pulas Bapak Ibu. Ya, ada di sini di patah hati nggak bisa tidur, kasihan deh lu Bapak Ibu.
Ya, Pak Gembala itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, Pak Gembala bilang, "Dik pikirno, yo aku tambah stres nggak iso nikmati." Betul atau betul ya? Ya, beberapa nanti Bapak Ibu akan melihat Gading Pantai ya, di mana sudah dipasangi fondasi tiang pancangnya Bapak Ibu. Itu sebenarnya molor 1 minggu atau 2 minggu. Ya, kadang itu kan kalau orang molor 2 minggu, ya apa sih? Enggak Bapak Ibu, santai Bapak Ibu. Ya, sebab percaya Tuhan pasti pelihara. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu Bapak Ibu hari ini Yesaya 41 ayat 10. Kalahkan ketakutanmu dengan iman. Ya, dikatakan janganlah takut. 2, 3. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan, katakan haleluya. Tepuk tangannya tadi melempem, sekarang lebih keras lagi Bapak Ibu. Ya, jangan takut, kalahkan dengan iman. Semakin engkau takut, semakin engkau renungkan firman Tuhan. Ya, sebenarnya contoh paling perfect, contoh yang paling indah, contoh yang paling bagus adalah Bu Gembala Bapak Ibu. Ya, mengalahkan ketakutan dengan iman. Kakinya cuklek Bapak Ibu. Ya, aduh ngomong cuklek rek, mama aku rek. Ya, kaki itu retak Bapak Ibu dipelintir, tapi melalui iman bisa dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya itu bukan kekuatan manusia, itu kekuatan daripada Tuhan. Amin. Hari ini apapun yang engkau hadapi, ketakutan apa, tentang anakmu, tentang keuangan, tentang pasanganmu, percayalah bahwa engkau bisa mengalahkan dengan iman percaya kepada Tuhan. Nah kalau engkau punya iman kepada Tuhan, maka yang kedua engkau akan sadar sumber kekuatannya dari mana. Identifikasilah sumber kekuatan dalam kehidupanmu. Kekuatan kita bukan kondisi kita. Sama-sama katakan kekuatan kita bukan kondisi kita. Kekuatan kita adalah pribadi Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi kekuatan kita bukan masalah kondisi, aku diberkati, itu aku kuat. No. Wah aku sehat. Ya kan? Belum tentu. Kemarin Bapak Ibu kita mic song Bapak Ibu. Ya seorang ibu Bapak Ibu. Bukan ibu karena umurnya masih 46 tahun. Komplikasi Bapak Ibu. Meninggal. Ya, siapa yang tahu hidup manusia? Ya setuju katakan amin. Identifikasilah sumber kekuatan bahwa kita hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Matius 6 ayat 28 sampai 30 saya bacakan. Dan mengapa kamu khawatir, tadi kita udah baca, akan pakaian, perhatikanlah bunga bakul di ladang. Bunga bakul di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Segala kekayaan Salomo, segala jabatan Salomo, segala kemegahan, kedudukan Salomo. Saya mau beritahu, tidak berpakaian secantik bunga bakul. Halo, artinya apa Bapak Ibu? Ya, janganlah fokus kepada apa yang engkau punya. Fokuslah kepada Kristus sumber kekuatan. Ya, mungkin Bapak Ibu sering berkata, kok semuanya kok harus kepada Tuhan? Ya iya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu siapa yang di sini pengen banget Bapak Ibu nafasnya berhenti? Halo, enggak ada. Saya mau tanya, Bapak Ibu bisa menghirup oksigen? Dari mana oksigennya? Halo? Ada yang tahu? Ada yang bisa pegang oksigen? Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu free diberikan oleh Tuhan. Nah Tuhan itu sumber kekuatan, pegang ini baik-baik. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu di saat kita menghadapi masalah, kita nggak kuat. Ya, kalau kita sadar penuh kita bisa mengalahkan dengan iman. Kadang kekuatan kita itu hanyalah sejauh doa. Yang percaya katakan amin. Di saat kita berdoa kita akan menerima kekuatan daripada Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat ketiga berkata seperti ini. Wow. Tetapi Tuhan adalah setia. Manusia kadang nggak setia. Yang mau setuju katakan heeh. Ya, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi akui Bapak Ibu. Ya Tuhan, aku lemah.
Ya Tuhan, mungkin aku takut, tapi aku percaya Engkau memegang aku. Hari ini ketakutanku, ku serahkan kepadamu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima kekuatan daripadamu. Dan percayalah di saat engkau berdoa seperti itu, engkau menerima kekuatan daripada Tuhan di dalam kelemahanmu. Karena itu Rasul Paulus berkata 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2, 3. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini. Amin. Ya, karena waktu saya agak cepat sedikit Bapak Ibu. Corrie ten Boom berkata, ketika kita takut itu berarti kita mengandalkan diri sendiri. Dan ketika kita percaya, kita mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, kadang ketakutan kita akan memperburuk keadaan kita. Betul ya? Ya, tetapi di saat kita berserah dan mengandalkan Tuhan, disitulah kekuasaan dan kekuatan Tuhan itu ada dalam kehidupanmu. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, kalahkan ketakutan dengan iman. Ya, kalau kita punya iman, kita bisa mengidentifikasi kekuatan manusia bahwa kekuatan kita daripada Tuhan. Yang ketiga, yang penting Bapak Ibu, yaitu memahami hakikat manusia. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Memahami hidup lebih penting dari makanan dan minuman. Ya, kalau saya ngomong amin. Ya, tak ulang Bapak Ibu ya. Saya tahu Bapak Ibu mau beli pentol di depan. Makanya saya ulang. Hidup lebih penting dari makanan dan minuman. Tubuh lebih penting dari pakaian. Keluarga lebih penting daripada uang. Jujur lebih penting dari jabatan. Nah Bapak Ibu kalau sadar seperti ini sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa mengalahkan ketakutan. Karena ketakutan yang utama adalah masalah makanan dan minuman, masalah pakaian, masalah uang, dan masalah jabatan. Betul atau betul? Halo? Nah Bapak Ibu syukuri apa yang engkau punya. Sadari Bapak Ibu hakikat kita manusia. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya kan? Nanti beras apa yang murah? Telur kok larang Bapak Ibu? Ya lombok kok larang Bapak Ibu? Tapi puji Tuhan harga pentol tetap sama gitu. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung masalah makanan dan minuman. Yang setuju katakan amin. Ya, makan apapun Bapak Ibu lek hati seneng, enak. Makan saenak apapun lek hati susah, nggak enak. Betul atau betul? Ya, Tamara nggak datang ya? Ya, Tamara habis post story Bapak Ibu. Dia habis minum es krim. Venice. Tahu ya es krim Venice ya? Venci. Maklum gak pernah nyoba gitu ya. Venci Bapak Ibu. Itu satu es krim 1.000 Bapak Ibu. Betul ya? 100.000 ya? Sing dingkluk pernah tuku. Sing bingung berarti gak pernah tuku. Podo Bapak Ibu ya. Aku yang gak pernah nyoba. Satu es krim itu 100.000. Ya toh. Di post, di foto ya udah saya like Bapak Ibu. Yang kedua dia ngepost lagi. Ini beli yang kedua kali ya. Saya bilang, wih oke yo. Ya, beli 2 kali. Tapi ada tulisannya di bawah. Yang pertama belum habis tapi jatuh. Enak mana? Ya, makan es krim jatuh atau enggak? Ya toh, ya kan? Nah Bapak Ibu, kadang itu kita bingung. Lek jatuh kita tangisi. Puji Tuhan, Tamara gak bilang, aduh Tuhan belum 5 menit. Tambah soro Bapak Ibu ya. Ya aduh kadang itu manusia itu ya. Kalau masalah makanan itu getu banget Bapak Ibu ya. Pengen makanan apa. Kepiting pinggir jalan gak mau. Minta yang agak naik di layar. Layar kurang enak minta apa. Bitus ya kan. Apa bitus karo aku betis Bapak Ibu. Ya bitus setelah makan bitus karena larang jadi gak enak. Jenenge yo bayar larang Bapak Ibu yo gak enak. Enak sih murah Bapak Ibu. Tapi satu hal Bapak Ibu, jangan terlalu pusing dengan hal-hal seperti itu. Yang setuju katakan amin. Ya, ada sebuah apa namanya? Saya nggak tahu motivator atau influencer gitu ya. Dia mengatakan, kenapa Starbucks di Indonesia itu rame?
Karena kalau ngopi di Starbucks bisa difoto, sedangkan di warung tidak bisa difoto. Betul gak ya? Loh betul, yang ngomong ya berarti yang pernah moto Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, aduh kadang kita fokus kayak gitu Bapak Ibu. Ya, saya itu selalu diajari oleh papa saya Bapak Ibu. Ya, pakai baju yang penting rapi. Betul ya? Ya, enggak perlu mahal. Daripada kamu beli baju mahal, rupanya kamu kredit 12 tahun. 12 bulan Bapak Ibu. Lebih baik kamu sederhana. Ya, sebab orang mungkin tidak hanya melihat bajumu saja, tetapi justru melihat hatimu. Ya, cantik itu bukan masalah luar, tapi masalah dalam. Amin. Tapi kalau luar bisa didandani jauh lebih baik. Amin. Sing laki-laki enggak. Skincare larang gitu ya. Ya, Albert Einstein berkata seperti ini. Ini Albert Einstein Bapak Ibu ya. Dia berkata seperti ini. Kegagalan untuk menghargai kehidupan rohani adalah penyakit terbesar di dunia. Wow. Albert Einstein. Tahu nggak Bapak Ibu ini siapa? Bapak matematika. Bapak kimia. Ya, dia berkata kegagalan untuk menghargai kehidupan rohani ini loh. Bahwa hidup lebih penting daripada makan minuman, ya tubuh ini lebih penting daripada yang namanya pakaian, ya kan. Bahwa keluarga itu lebih penting daripada hanya sekedar uang, Bapak Ibu. Ya, kegagalan untuk menghargai kehidupan rohani adalah penyakit terbesar di dunia. Bapak Ibu, baca firman Tuhan lebih penting daripada engkau lihat TikTok. Wes, kalau sih ngomong amin, buyar wes. Yuk doa berkat, yuk doa berkat. Ya, amin. Ya, mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu belajar membaca, ya kan. Lalu apa? Nyetel lagu praise and worship di mobil, ya kan. Belajar mengenai firman Tuhan, itu lebih penting. Itu bukan buat engkau sekarang, tapi untuk bekalmu nanti. Halo, di saat engkau menghadapi ketakutan yang begitu besar, engkau sudah punya senjata untuk menangkal itu. Yo Bapak Ibu, please, gitu. Jarang orang pendeta ngomong please Bapak Ibu. Please boco firman Bapak Ibu. Ya, wes Bapak Ibu baca firman, saya percaya saya Pak Gembala, Bu Gembala itu udah sewenang Bapak Ibu. Amin. Ya, daripada Bapak Ibu gosip. Di TikTok itu sekarang serem loh Bapak Ibu. Betul ya? Kemarin ada komunitas saya, komunitas Kristen gitu ya. Hati-hati dengan Bible study yang ada di sosial media. Tahu ya, banyak ya, sekarang banyak betul ya? Ya, ikutilah Zoom untuk mengenal Tuhan lebih baik. Ya, rupanya itu bukan the true gospel, bukan Injil yang benar. Itu penyesatan yang dari Korea. Betul ya Pak Boas ya? Yang dari Korea itu ya. Nah Bapak Ibu lebih baik engkau baca firman. Siapa di sini punya Alkitab? Yang punya Alkitab? Ya, punya semua. Baca firman Tuhan. Pak terjemahan apa Pak? TB1 atau TB2? Bacaan semua Bapak Ibu. Ya, perlu Ibrani, Yunani bacaan semua Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nggak ngerti, baca terjemahan baru. Ya, LAI sudah mencatat dan membuat sangat jelas bahwa TB itu bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Ya, saya mohon sekali lagi, lihat kanan kiri salaman, diperkes. Do you understand diperkes? Bahasa Jerman, bilang baca Alkitab. Sing gak salaman. Amin. Hosea 4 ayat 6, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bayangkan Bapak Ibu, ya, generasi sekarang itu, minggu Jumat kemarin saya katakan, generasi sekarang itu berbeda dengan generasi papa mama saya. Ya, generasi papa mama saya itu setiap hari makanannya firman Tuhan. Kalau sekarang setiap hari makannya Indomie mungkin Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu saya katakan seperti itu? Papa saya itu kalau, Yos kamu khotbah tentang apa? Oh aku khotbah tentang Matius 6 Pak. Ya, oh khotbah di bukit, langsung tahu Bapak Ibu. Ya, oh khotbah di apa? Efesus Pak. Oh mengenai anugerah Tuhan, bisa tahu Bapak Ibu. Ya, kalau zaman sekarang kan semua sedikit-sedikit Google. Betul ya?
Kita mungkin tahu teksnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita cek, di mana yo ayatnya yo? Di mana ayatnya? Bener atau bener ya? Nah kadang kita dimanjakan. Lek papa saya itu ngelontok. Sampai aku bolak-balik di Seneni Bapak Ibu. Ya Yosua ayatmu salah. Ya karena saya pakai PowerPoint supaya memudahkan Bapak Ibu. Yosua ayatnya salah. Ya karena kadang saya nulisnya cepat. Ya, jadi sama papa saya langsung dibenarkan. Ya karena saya percaya Bapak Ibu. Kadang kita itu terlalu dimanjakan. Halo. Baca Alkitab, please. Seginilah Bapak Ibu, lek Bapak Ibu baca Alkitab, ya kan selesai perjanjian lama, perjanjian baru, tak tukono pentol nang ngarep wis. Wis tak bayari Bapak Ibu, wis kapopo Bapak Ibu. Pokoknya bocon. Ya, sing amin niku, Pak aku wis Pak, mbo wis mbo enggak pokoknya aku wis Pak. Ya kan. Ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, trust me, engkau enggak butuh saya untuk beli pentol di depan. Karena engkau diberkati Tuhan. Jadi engkau minta pentol di aku berarti engkau gak baca Alkitab Bapak Ibu. Ya bulet aja Bapak Ibu ya. Pemain musik bisa maju ke depan ya. Imam musik. Yang terakhir. Ya berserahlah seutuhnya, sepenuhnya dan seadanya. Engkau gak perlu sempurna untuk mengikuti Tuhan. Engkau tidak perlu perfect untuk supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau menerima engkau apa adanya. Karena itu saya tulis, Tuhan tidak melihat kemampuanmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Kita baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berserahlah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok bagaimana kita tidak tahu. Amin. Ya karena itu Mahatma Gandhi. Ya seorang tokoh dari India. Dia berkata seperti ini. Kesehatan sejati tidak hanya terletak pada tubuh. Tetapi juga dalam apa? Pikiran dan jiwa kita. Takut akan masa depan itu adalah sebuah karakter. Ya, saya simpulkan Bapak. Ya, kadang kehidupan kita terus takut bahkan tanpa ada sebab pun kita takut. Kita terlalu memikirkan hal-hal di luar kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kalahkan dengan iman. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau beriman Bapak Ibu, engkau bisa mengalahkan ketakutan. Bahkan engkau akan melangkah dengan penuh kepastian. Karena kalau engkau sadar dengan iman, maka engkau akan bisa mengidentifikasi sumber kekuatan. Bahwa kekuatanmu bukan daripada dirimu sendiri. Bukan dari backgroundmu, kemampuanmu, kepintaranmu. Tapi kekuatanmu adalah pribadi Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kalau engkau sudah bisa mengidentifikasi sumber kekuatan, maka engkau juga akan memahami hakikat manusia. Engkau tahu mana yang prioritas dan tidak. Engkau tahu bahwa hidupmu lebih penting daripada makanan dan minuman. Tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Yang percaya katakan amin. Dan pada akhirnya berserahlah kepada Tuhan. Sebab Dia tahu yang terbaik dalam kehidupanmu. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini. Setiap engkau dimurnikan dan engkau disembuhkan dari perasaan takut. Sebab Tuhan menyertai setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati.